Selamat sore, Valen. Ini adalah pemeriksaan kali kedua untuk Anwar Usman. Apa yang mau digali lagi dari seorang ketua MK ini? Dan juga saudara, memang betul ini adalah kali kedua pemeriksaan terhadap Ketua MK Anwar Usman. Tapi terkait dengan apalagi yang kemudian difokuskan dari Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ini memang berkaitan dengan putusan uji materi perkara nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres yang hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat. Kalau yang ditanya mengenai perbedaan dari pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan tanggal 31 Oktober 2023, ini sebenarnya tidak ada, memang ada sedikit yang berbeda. Kalau yang kemarin adalah soal fokus terkait dengan administrasi dari proses bagaimana kemudian terkait gugatan usia Capres-Cawapres ini diadukan ke MK begitu ya. Tapi kalau ini yang diperiksa adalah mengenai isu yang diduga saat itu Ketua MK Anwar Usman ini bicara ke depan publik, yang mana ini seharusnya tidak diperbolehkan karena permasalahan ini sedang ditangani, dan tentu ini yang diomongkan ke publik adalah berkaitan dengan substansi perkara. Kemudian ini juga terkait dengan dugaan bahwa Ketua MK Anwar Usman ini diduga tidak menyetujui apabila Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk secara permanen, yang sebelumnya memang sudah diusulkan oleh Ketua MK yang periode sebelumnya, yakni Idewa Gede Palguna. Dan kemudian juga yang kemudian diklarifikasi adalah bagaimana keterlibatan Anwar Usman ketika 7 perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres yang sebelumnya digugat oleh sejumlah pelapor. Ada 7 di sini Ketua MK terlibat dalam 3 putusan perkara. Padahal di aturan MK begitu ya, bahwa hubungan kegerapatan ini seharusnya jika ada yang terlibat hakim konstitusinya ini harus mundur dan tidak perlu mengikuti dari proses perkara yang saat itu sedang disidangkan. Dan tadi sebenarnya untuk pemeriksaan permintaan klarifikasi terhadap Ketua MK Anwar Usman ini sudah berjalan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan sudah selesai dengan waktu 40 menit. Dan berikut adalah hasil pemeriksaan atau hasil klarifikasi yang kemudian juga disampaikan kepada kami wartawan oleh Anwar Usman yang sudah kami rekam sebelumnya. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusannya atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah. Nanti itu materi ya, nanti sudah disampaikan ke majelis. Tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke. Iya, Medok dan juga saudara, sebenarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini memang sudah menyidangkan proses daripada pemeriksaan terkait putusan uji materi perkara 90 ini sejak tanggal 31 Oktober 2023, dan hari ini adalah pemeriksaan terakhir terhadap sejumlah pihak-pihak yang terlapor. Dan memang 9 hakim konstitusi termasuk juga Anwar Usman selaku ketua ini sudah diperiksa, dan sebelumnya juga ada Panitera Hakim MK Arief Hidayat dan juga pemeriksaan saksi ahli yang juga merupakan ketua Majelis Kehormatan MK Idewa Gede Palguna ini juga sudah diperiksa terkait dengan sanksi yang kemungkinan akan diterimakan oleh para hakim konstitusi ini. Memang tadi dari Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asyidik tidak bisa menyebutkan karena dibilang bahwa ini semua akan dianalisis dan kemudian akan ditemukan mana kira-kira dugaan dari penyalahgunaan kewenangan yang kemudian akan disesuaikan dengan sanksi-sanksi yang akan bisa diberikan kepada pihak-pihak yang kemudian diduga melanggar dari kasus yang saat ini sedang digulirkan. Tapi kalau melihat dari 3 opsi sanksi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sendiri, ini sebenarnya ada 3 sanksi yang bisa dikenakan, yakni sanksi teguran, peringatan, hingga pemberhentian. Tapi masing-masing punya variasi yang berbeda. Kalau teguran ini bisa ditegur secara tertulis ataupun secara lisan, kemudian peringatan ini bisa peringatan biasa, lebih keras atau tidak diuraikan, dan pemberhentian. Ini pemberhentian ada 3
variasi, yakni pemberhentian tidak hormat, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian bukan sebagai anggota hakim konstitusi, melainkan kemudian menjadi ketua. Tapi yang mana yang kemudian variasi ini akan diberikan oleh terduga terlapor begitu ya, ini nanti akan diumumkan atau akan diputuskan pada sidang yang nantinya akan direncanakan, akan dilaksanakan pada Selasa 7 November 2023. Medok. Ya, Selasa 7 November 2023 kita nanti tunggu apa nanti putusannya akan dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan dari MK tanggal 7 November. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan usai jeda, saudara.